Universitas Widya Semarang. Baik, kita hari ini luruskan niat kita dulu untuk belajar bersama-sama ya. Oke, baik. Baik, materi saya sesuai dengan yang diamanahkan oleh bagian kemahasiswaan adalah strategi penulisan karya ilmiah. Barangkali karena waktunya 1 jam, barangkali ada hal yang nanti langsung didiskusikan atau ditanyakan, langsung saja dibuka ini apa, kalau di suaranya dibuka saja atau bisa raise hand gitu. Gitu ya, kita sepakati nggih Bapak Ibu serta mahasiswa semuanya, karena saya panggil Bapak Ibu karena mahasiswa kami ada yang sudah Bapak dan Ibu. Nggih, serta mahasiswa yang lain. Baik. Saya mohon izin share. Apakah sudah terlihat di layar monitor nggih? Pak Sudah, Yuli? Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini adalah strategi penulisan karya ilmiah. Strategi penulisan karya ilmiah tentu kita tahu terlebih dahulu ya, kita harus ketahui terlebih dahulu apa yang dengan karya ilmiah. Jadi kita sering menyampaikan apa itu karya ilmiah, kemudian apa sih pengertiannya sehingga ada strategi untuk menulisnya. Begitu ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2022, karya ilmiah ini secara etimologi itu ada dibagi menjadi 2 ya, yaitu karya dan ilmiah. Karya itu sendiri adalah pekerjaan, kemudian hasil perbuatan, buatan, ciptaan, ya, terutama hasil karangan, mohon maaf. Sedangkan untuk kata ilmiah, ini adalah bersifat ilmu, ya, secara ilmu pengetahuan berarti adalah memenuhi syarat kaidah dari ilmu pengetahuan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah ini, ya, ini adalah karya ilmiah yang ditulis, ya, disusun menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta. Di sini bisa karena adanya observasi, ya, faktanya itu bisa dengan observasi, bisa dengan eksperimen dan kajian pustaka. Dan kalau ada beberapa referensi menyampaikan bahwa karya ilmiah ini disusun ya dengan cara ilmiah dengan mengikuti pedoman. Ya, jadi tentunya ada pedoman atau aturan yang telah ditetapkan sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu karya ilmiah. Apa perlunya kita mempelajari atau pentingnya menyusun karya ilmiah? Ya, karena kita ini adalah akademisi di mana kita saat ini sedang bersama-sama menempuh pendidikan akademik ya, secara akademik ya. Maka karya ilmiah ini tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena karya ilmiah ini memiliki peran ya, peran yang sangat penting di dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya dalam ranah pendidikan perguruan tinggi, yaitu aspek tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan ketiga aspek tridharma ini ya, tentunya memiliki kaitan yang erat dengan karya ilmiah. Baik, mayoritas karya ilmiah ini biasanya ya, seringnya itu dihasilkan dari hasil proses pendidikan, kemudian pengembangan penelitian maupun pelaksanaan pengabdian. Ya, jadi dari 3 unsur tridharma pendidikan. Baik, apa fungsi dari karya ilmiah sendiri ya? Secara fungsi karya ilmiah itu menurut konsep teorinya itu adalah yang pertama sebagai bahan rujukan atau referensi, ya, di mana untuk persiapan dalam penulisan karya tulis maupun kegiatan yang bersifat ilmiah. Contohnya, misalnya adalah penelitian maupun kegiatan seminar. Maka karya ilmiah ini berfungsi sebagai rujukan atau
referensi. Kemudian yang kedua adalah sebagai fungsi edukasi, di mana ketika kita dapat menuliskan karya ilmiah, maka wawasan yang didapat akan meningkat, khususnya terhadap bidang keilmuan yang sedang ditulis. Baik, yang ketiga, karya ilmiah ini mampu memperluas wawasan kepada masyarakat umumnya, khususnya dalam perkembangan ilmu, sebab dalam karya ilmiah sehingga seseorang itu bebas menyampaikan ide atau gagasan pada kalangan tertentu atau masyarakat luas. Nah, inilah fungsi kita menuliskan karya ilmiah. Ya, mungkin ada pertanyaan? Boleh nanti dibuka langsung saja suaranya ya. Baik, karya ilmiah itu yang disebut dengan karya ilmiah tadi ya secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologinya, kemudian fungsinya apalah, ini adalah karakteristiknya ya. Secara karakteristik karya ilmiah itu beda ya dengan tulisan non ilmiah. Maka ada karakteristiknya. Yang pertama, bahwa karya ilmiah itu bersifat teoritis ya. Di mana kalau teoritis berarti semua mengacu pada teori sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran dalam pembahasan masalah. Kemudian yang kedua bahwa karya ilmiah itu bersifat lugas dan logis ya. Di sini penulisannya tidak emosional, maknanya tidak ambigu atau maknanya hanya tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Kemudian disusun berdasarkan urutan yang konsisten ya, karena tadi bahwa karya ilmiah itu ada pedomannya ya. Ada struktur atau template penulisannya ya, aturannya apa saja isinya, ya itu disesuaikan. Kemudian karya ilmiah ini bersifat efektif dan efisien, artinya ringkas, padat, kemudian hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah untuk dipahami. Baik, untuk karakteristik berikutnya bahwa karya ilmiah itu sifatnya objektif ya, artinya yang ditulis itu ya berdasarkan fakta, bahwa setiap informasi dalam kerangka ilmiah itu selalu apa adanya. Jadi apa yang dihasilkan, misalkan dari hasil penelitian, maka itulah yang ditulis ya. Atau dari hasil observasi itulah yang ditulis misalkan. Dari studi lapangan itulah yang dituliskan. Dan konkret ya. Kemudian berikutnya bahwa karya ilmiah itu bersifat sistematis ya. Di sini sistematis maksudnya adalah baik penulisan dan pembahasan nah, itu sesuai dengan prosedur dan sistematis yang berlaku. Jadi apa saja yang perlu karakteristik dari karya tulis ilmiah itu adalah ini tadi ya, ada beberapa poin ya. Kemudian karena sistematis berarti tentu ada panduannya begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya, apa saja jenis-jenis karya ilmiah ya, karena ini kita di UWHS ya, di lingkungan UWHS ini adalah mahasiswa D3 S1 begitu ya. Jadi apa yang sering kita temui atau apa saja jenis-jenis karya ilmiah pada saat kita menempuh pendidikan saat ini. Ya, ini ya ada artikel atau jurnal ilmiah, kemudian ada makalah ya, makalah yang biasanya disusun oleh mahasiswa, kemudian karya tulis ilmiah, skripsi ya karena tesis dan disertasi itu levelnya untuk pendidikan lanjutan ya, karena kita sasarannya hari ini adalah mahasiswa D3 dan S1 ya, nanti kita sesuaikan. Kemudian artikel ilmiah populer gitu ya, dan kertas kerja. Baik, apa saja yang dimaksud dengan artikel atau jurnal ilmiah ya? Artikel ya dalam penulisannya itu artikel itu adalah berisi pendapat subjektif penulis ya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang ya, kemudian dimuat dalam suatu jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis secara ilmiah dengan mengikuti pedoman atau konversi ilmiah yang telah disepakati.
artikel ilmiah ini diangkat dari hasil bisa dari hasil penelitian, ya bisa berarti bisa kalau mahasiswa S1 berarti skripsi ya, kemudian kalau D3 berarti KTI atau karya tulis ilmiah. Kemudian bisa hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Sedangkan kalau jurnal ilmiah ini adalah suatu bentuk publikasi, ini nanti mungkin akan lebih detail disampaikan oleh Prof. Muji terkait dengan jurnal ilmiah. Ini adalah sebuah bentuk publikasi ilmiah yang dilakukan secara berkala oleh suatu penerbit, ya, di dalamnya memuat sebuah hasil kegiatan atau penelitian dalam sebuah bidang keilmuan tertentu. Biasanya sesuai dengan sekup atau tema dari jurnal yang mempublikasikannya. Ya, di mana kalau jurnal ilmiah ini adalah bisa dari hasil pengamatan atau hasil penelitian, kemudian bisa juga kalau mahasiswa D3 berarti karya tulis ilmiah, berarti kalau di D3 keperawatan itu studi kasus, ya. Kalau di D3 TEM, D3 teknik elektromedik itu berarti KTI-nya adalah membuat ini ya, suatu alat gitu ya, alat teknik elektromedik yang bisa memberikan kemanfaatan bidang medik gitu ya. Kemudian disusun menjadi suatu manuskrip sebetulnya yang disebut kalau belum publish ya, itu disebut dengan manuskrip. Baru kalau sudah dipublikasikan disebut dengan artikel. Nah, komponennya apa saja di dalam artikel itu yang sudah dipublikasikan nanti ya, ada judul, kemudian bagaimana menuliskan judul ya, kalau mahasiswa D3 keperawatan itu adalah studi kasus ya, case study, maka atau tadi mahasiswa S1 itu adalah penelitiannya bisa biasanya kita tidak sarankan untuk penelitian yang karena S1 itu kan penelitiannya masih yang latihan ya, jadi judul penelitian yang disusun di skripsi atau di karya tulis ilmiah yang disusun di mahasiswa D3 keperawatan, D3 teknik elektromedik, kemudian teknik Ronsen, itu sebaiknya pada saat menyusun manuskrip ya, karena tadi belum publish ya, atau artikel kalau sudah publish itu maka judulnya tidak harus sama ya. Kenapa? Karena judul itu ada ketentuannya, di mana di dalam penyusunan komponen jurnal ilmiah itu untuk penulisan judul itu harus jelas, singkat, padat, kemudian serta tidak boleh memiliki makna ganda, bahkan disarankan tidak boleh lebih dari 14 kata. Juga kalau bisa yang bisa mewakili isi dari artikel yang dipublikasikan, dan juga bisa menggambarkan isi dari artikel dan juga menarik bagi pembacanya. Jadi ini judulnya menarik ya. Jadi tentu berbeda ya penyusunan di dalam jurnal atau artikel ilmiah itu nanti dengan tugas akhir. Baik, itu komponen dari jurnal ilmiah yang pertama yaitu judul. Kemudian abstrak. Ya, abstrak di sini adalah berisi ringkasan tulisan atau intisari dari seluruh isian artikel. Ya, abstrak ini berisi mulai dari yang melatar belakangi pembuatan atau penyusunan dari topik itu, kemudian tujuannya apa, ya. Jadi abstrak itu sebetulnya ringkasan dari pendahuluan, tujuan, kemudian metode, kemudian hasil penelitian, sedikit pembahasan dan kesimpulan. Namun disusun menjadi abstrak ya, atau semacam ringkasan yang bisa mewakili isi dari suatu artikel. Dan biasanya disusun tidak lebih dari 150 kata, ada ketentuan seperti itu ya, tergantung dari jurnal yang dituju ya, jurnalnya mau publikasinya di mana. Gitu ya. Kalau saya tidak salah di jurnal JITK punyanya universitas itu, Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan, itu untuk abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Jadi kalau mau submit di situ dicek dulu abstraknya ya.
kontennya, isinya, ya bahkan di situ sudah dijelaskan isinya apa saja abstrak itu. Ya, jadi lebih mudah nanti kalau sudah disusun KTI-nya atau karya tulis ilmiahnya, atau skripsinya atau tugas akhirnya. Baik, berikutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini berisi tentang kondisi yang melatar belakangi adanya masalah yang akan dibahas. Ya, topiknya tadi apa, kemudian ada rumusan masalahnya, serta ada tujuan penulisan artikel yang dikaitkan dengan metode pemecahan masalah. Baik, untuk metode di sini ini adalah membahas mengenai desainnya. Jadi kalau tadi studi kasus, ya berarti studi kasusnya itu pada kasus apa gitu ya. Kemudian kalau ada responden, itu kriteria inklusinya bagaimana. Metode pengumpulan datanya bagaimana. Itu disebutkan di metode. Kemudian lokasinya, gambaran lokasinya, kemudian kalau penelitiannya adalah apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif, nah ini juga dijelaskan di sini di metode. Jenis penelitiannya apa? Ya bahkan kalau ada uji etik, ya sebaiknya memang dilakukan uji etik untuk penelitian yang terkait dengan makhluk hidup, ya baik itu hewan maupun manusia. Ya maka ada dituliskan nomor uji etiknya dan sudah dilakukan uji etik di mana. Ya, itu di metode. Bahkan kalau penelitiannya kualitatif bisa dijelaskan secara detail ya, metodenya bagaimana, jenis penelitiannya apa, ya metode pengumpulan datanya bagaimana untuk menentukan subjeknya, kriteria subjek yang diangkat atau diambil dijadikan subjek itu yang bagaimana. Itu di metode. Jadi di metode ini membahas mengenai desainnya ya. Kalau misalnya percobaan juga dijelaskan di metode. Kalau mahasiswa yang menciptakan alat juga di sini ya, dijelaskannya ya nanti desainnya bagaimana alatnya ya, kemudian tahapannya itu di metode ya. Oke, itu untuk metode. Berikutnya adalah hasil. Jadi di artikel itu, mohon maaf, di template yang jurnal yang mau dituju itu biasanya ada namanya template. Template itu ini ya apa aturannya ya. Jadi kalau mau submit di jurnal itu apa saja yang harus diisikan atau dituliskan. Ya, ada yang metodenya, modelnya hasil dan pembahasan dijadikan satu, ada yang hasilnya sendiri, ada yang pembahasannya sendiri. Ya, kalau di punyanya Universitas Widyausadha itu banyak ya jurnal yang diwadahi oleh UWHS. Ada punya fisioterapi, ada ronsen, ada NOS, ada JITK, jurnal ilmu dan teknologi kesehatan, kemudian ada jurnal manajemen ya. Nah, itu kalau teman-teman mahasiswa mau submit di situ, dilihat template-nya. Kalau hasil dan pembahasannya dijadikan satu ya disesuaikan. Tapi kalau hasil sendiri, pembahasan sendiri, maka hasil ini adalah berisi mengenai penyajian datanya ya. Ya sesuai dengan tujuannya tadi ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian dijawab di hasil. Begitu. Kalau pembahasannya ini lebih kepada tadi ringkasan hasil penelitian ya tadi. Mohon maaf. Kalau di hasil itu bisa saya ulangi lagi ya. Kalau di hasil itu berisi tentang penjelasan mengenai penyajian data dan ringkasan hasil penelitian, bisa dalam bentuk tabel, teks ya kalau penelitiannya kualitatif ya. Kemudian juga kalau ada gambar ya serta nanti di pembahasannya itu kita bisa lihat ya beberapa sumber atau jurnal yang sudah dipublikasi sebelumnya terkait dengan yang kita bahas ya. Terkait dengan sumber pustaka ya sebaiknya mahasiswa ya yang harus diingat ya kalau buku ya tidak lebih dari 8 tahun. Kemudian kalau jurnal hasil penelitian itu 5 tahun terakhir. Kalau tidak ada Bu, ya ada ya banyak sekali ya nanti ada beberapa cara untuk mencari
sumber referensi, mohon maaf, sumber pustaka dengan menggunakan aplikasi, bisa menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia dan juga menggunakan Mendeley ya. Baik itu yang tidak berbayar. Nah, kalau membahas tadi kaitannya dengan pembahasan ya tentu tadi ya tujuan penelitiannya apa, hasilnya apa, kemudian dibahas, dibandingkan dengan penelitian yang lain. Bagaimana, apakah sama atau kalaupun tidak sesuai juga tidak ada masalah ya, kita bahas di situ. Sehingga menjadi suatu hasil keterbaruan dari hasil penelitian. Baik, untuk simpulan di sini berisi hasil penelitian atau kajian yang sudah disarikan. Jadi di simpulan ini tidak mengulangi lagi hasil ya, tetapi lebih kepada mensarikan ya, hasilnya apa yang sudah disarikan tadi bahasanya. Kemudian baru adalah daftar pustaka. Sebaiknya untuk daftar pustaka ya penulis gunakan tadi ya, kalau buku adalah 8 tahun terakhir. Sebetulnya 10 tahun terakhir, tapi kalau bisa ada yang 8 tahun terakhir, kalau jurnal penelitian adalah 5 tahun terakhir. Baik, ini untuk komponen karya ilmiah yang pertama yaitu jurnal ilmiah atau artikel. Baik, karya tulis ilmiah itu sebetulnya apa toh manfaatnya? Ya, sangat bermanfaat. Manfaatnya banyak sekali. Oke, baik. Manfaat dari publikasi karya tulis ilmiah bagi mahasiswa. Tadi disampaikan oleh Ibu Rinayati bahwa nanti ada rekognisi ya, khususnya untuk mahasiswa yang berhasil mempublikasikan, kemudian memiliki HKI ya. Selain itu apalagi ya manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi mahasiswa ya. Tentu semakin mahasiswa terbiasa menulis ya, tentu juga akan semakin kompeten ya di dalam kompetensinya, khususnya di dalam menulis karya ilmiah. Kemudian juga sebagai latihan mahasiswa di dalam menulis atau menyusun proyek akhir. Ya, jadi tidak hanya di tugas akhir saja ya yang dipublikasi ya, sebetulnya setiap kegiatan yang dilalui mahasiswa baik dari semester awal hingga nanti karya, mohon maaf, di akhir ya semester di mana disyaratkan ada penyusunan karya tulis ilmiah ya atau tugas akhir, nah, itu sebetulnya bisa dipublikasikan ya. Bahkan makalah yang disusun baik dari tugas di perkuliahan itu juga bisa dipublikasikan. Baik, yang ketiga juga sebagai nilai tambah di dalam kurikulum vitae atau portofolio dari mahasiswa. Ini luar biasa ya, karena nanti pada saat saudara semakin ke sini ya, mohon maaf, pada semakin ke sini ini kan persaingannya semakin ketat ya. Jadi kalau mahasiswa, mohon maaf, pinter itu banyak ya, tapi kalau yang mahir atau kompeten di bidang tertentu ya itu. Jadi silakan mahasiswa berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri ya, khususnya mumpung masih dalam proses pembelajaran ya, nanti pada saat saudara sudah menempuh pendidikan, saudara akan mendapatkan manfaatnya ya, karena nanti semakin ke sini ya, semua tentu saingannya semakin lebih ketat lah ya dibandingkan saya gitu ya. Karena saudara adalah mahasiswa milenial ya, sudah harus lebih update ya, semuanya serba update ya. Kemudian yang keempat, manfaat publikasi itu sendiri adalah sebagai dasar pijakan di dalam menempuh karir di bidang akademik ya. Saya yakin tidak semua mahasiswa ini bekerja di rumah sakit ya kalau kesehatan, atau ya kebetulan ini kesehatan ya semuanya ya. Tapi kalau yang di informatika medik ini juga nanti di rumah sakit ya. Atau ada yang pengen mungkin jadi akademisi gitu ya atau peneliti gitu ya, karena sudah terbiasa menulis seperti ini ya. Saya yakin mahasiswa juga akan nantinya lebih dimudahkan. Kemudian untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa, ini poinnya ya.
Nah, ini nanti berkorelasi dengan banyaknya kegiatan yang dicetuskan oleh bagian kemahasiswaan. Nanti sering-sering saja, nah ini ya, ikutin Instagramnya kemahasiswaan ya, banyak kegiatan PKM ya, dan banyak hibah yang dibiayai. Termasuk ada misalnya mahasiswa aktif kegiatan lomba ya, nanti akan difasilitasi dari kemahasiswaan. Ya, ini saja, prememori saja. Baik, selanjutnya tadi karya tulis ilmiah ada artikel, kemudian ada jurnal publikasi, yang berikutnya ada makalah. Ini sebetulnya paling sering dibuat atau disusun oleh mahasiswa, khususnya tugas baik individu maupun tugas kelompok. Kalau secara konsep teori, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah itu adalah suatu karya tulis ilmiah yang adalah tulisan ya tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan, atau karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi ya. Ini paling sering disusun sebetulnya oleh mahasiswa. Nah, ini paling jenisnya macam-macam ya tentu ya. Ada makalah tulis perkuliahan, makalah tugas perkuliahan, ada makalah tugas akhir, ada makalah seminar. Baik, ini untuk makalah ya. Kalau untuk kontennya atau susunannya apa saja ya, ini sudah sering disusun sebetulnya oleh mahasiswa. Dan ini juga termasuk adalah karya ilmiah. Kalau makalah itu ada bagian depan ya, yang berisi sampul, halaman buku, ya kemudian halaman pengesahan. Ini pada umumnya di dalam menyusun makalah ya. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gitu ya. Kalau di bagian tengahnya ada yang berisi tujuannya adalah untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan isi makalah. Kalau tugas perkuliahan yang bersangkutan ya, di mana bab 1 itu berisi pendahuluan ya. Apa saja di pendahuluan itu ya ada latar belakang, kemudian ada tujuan penulisan ya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Kemudian ada rumusan masalah ya bila ada, tentatif ya. Kemudian juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ini juga tentatif. Baik, kemudian kalau di bab 2 itu biasanya berisi lebih kepada konsep ya, konsep teori yang dibahas. Kalau di keperawatan itu biasanya nanti ada bab berikutnya itu adalah tentang askepnya ya, karena kita mengelola asuhan keperawatan ya. Kalau di mahasiswa radiologi ya tentu juga disesuaikan ya dengan konten yang harus disusun kalau menulis makalah. Juga pada mahasiswa fisioterapi ya, juga disesuaikan. Makalah itu kontennya atau susunannya apa saja. Nah, itu disesuaikan. Bab terakhir baru adalah penutup, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Ya, lagi-lagi bahwa kalau kesimpulan itu menjawab tujuan dan caranya apa. Nanti bagi profesi masing-masing atau keilmuan masing-masing. Baik, berikutnya adalah skripsi ya. Kalau di mahasiswa S1, kemudian kalau mahasiswa D3 berarti adalah karya KTI ya, karya tulis ilmiah ya. Biasanya disebutnya KTI. Kalau di D3 perawat, ya saya yakin di Ronsen juga sama ya. Kalau menurut KBBI, sekali lagi bahwa skripsi ini apa? Skripsi ini didefinisikan sebagai karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Karena wajib, maka mahasiswa tidak bisa lulus kalau belum menyelesaikan skripsi. Ya. Baik, kalau dari skripsi ini dibagi menjadi 3 jenis sebetulnya. Yang pertama adalah skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka, ya, di mana kalau hasil kajian pustaka
adalah pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam ya terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Ini yang biasanya disebut itu literatur review ya. Namun kalau di kita saat ini harus terjun ke lapangan ya, maka masuknya adalah skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Mungkin kemarin ya pada saat kita pandemik ya, poin 1 ini yang diaplikasikan. Namun saat ini sudah kembali new normal, maka yang kedua adalah skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, di mana skripsi ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, ya, di mana berdasarkan data empiris di lapangan ini peneliti melakukan analisa ya, secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan kemudian melakukan kesimpulan. Berikutnya adalah skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Yang ketiga ya, di mana yang dimaksud dengan pengembangan yakni adalah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip atau temuan penelitian yang relevan. Untuk sistematikanya ya sebetulnya ya mungkin mahasiswa sudah biasa ya di dalam menyusun tugas akhir ya baik skripsi, KTI ya. Cuman kalau KTI mohon maaf kalau kebetulan di 3per itu adalah studi kasus, maka di bagian tinjauan pustakanya ya itu disesuaikan. Dan hasilnya juga menjawab dari tujuannya di bab 1 ya. Di mana kalau di bab 1 tadi ada latar belakang ya, apa yang melatar belakangi mahasiswa mengambil konsep atau topik yang dibahas ya, kemudian nanti akan didukung oleh data-data yang relevan ya, baik data secara nasional maupun internasional, kemudian pentingnya atau dilakukan mengangkat topik tersebut apa, atau perlunya meneliti topik tersebut apa, tentu sesuai dengan bidang keilmuan. Ya, kalau mahasiswa teknik elektromedik berarti menyusun alat gitu ya, atau membuat alat ya, atau mungkin memperbaiki alat yang sudah ada supaya lebih baik lagi. Tapi kalau untuk keperawatan, kalau S1 itu tugas akhirnya berarti apakah meneliti apa yang bisa memberikan kemanfaatan di bidang keperawatan ya. Kemudian kalau radiologi tentu juga yang berhubungan dengan keilmuannya. Baru nanti tujuannya ya, ada tujuan umum tadi ya, kemudian tujuan khususnya apa. Nah, di tujuan khusus itu nanti yang harus dijawab di bab 3 atau di hasil penelitian. Kalau di KTI berarti hasil studi kasus gitu ya. Baik, untuk bab 2-nya adalah tinjauan pustaka. Jadi apa yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat oleh mahasiswa yang terkait saja ya. Jadi tidak semuanya harus dimasukkan ya, karena pengennya komplit, jadi semuanya dimasukkan itu tidak perlu ya. Yang terkait saja. Jadi nanti pada saat saudara melakukan ujian proposal kalau di S1 ya itu nanti ada semacam ini ya, apakah mahasiswa itu sudah siap ya untuk melakukan penelitiannya, diuji di situ ya. Tujuannya adalah untuk klarifikasi ya. Apakah mahasiswa itu sudah siap apa belum? Kalau sudah siap bisa dilanjutkan dengan melakukan penelitian yang sebelumnya tentu melakukan uji etik terlebih dahulu ya. Karena kalau kaitannya dengan responden atau subjeknya adalah manusia atau makhluk hidup, ya, baik hewan, manusia, ya. Kemudian baru dilakukan penelitian. Ya, tentu ini mohon maaf ya, ada kekeliruan di sini ya. Di bab 3 ini adalah metode. Ya. Baru nanti bab 4-nya adalah hasil, bab 5-nya adalah pembahasan, dan bab ke-6 adalah penutup. Ya, jadi mohon maaf, nanti saya perbaiki di bab 3-nya ini. Ini adalah metode ya. Tadi sudah disampaikan ya metodenya apa ya.
Kalau mahasiswa teknik elektromedik, karya KTI-nya itu metode rancang bangunnya atau menyusun alatnya bagaimana ya. Mungkin kira-kira begitu ya. Kalau mahasiswa di D3 Perawat, studi kasus, metodenya ya lokasinya di mana, kemudian responden atau subjek yang mau dijadikan studi kasus itu kriteria inklusinya bagaimana, kemudian yang dieksklusi yang bagaimana, ya, waktunya kapan. Nah, itu disusun di metode. Kalau di S1 ya di skripsi berarti metodenya ya jenis penelitiannya apa ya. Ini sama ya sebetulnya jenis penelitiannya apa. Kemudian bagaimana metode pengambilan datanya. Ini juga dijelaskan secara detail di bab 3. Tujuannya supaya apa? Supaya pada saat saudara nanti melakukan aplikasi studi kasus atau penelitian itu sesuai dengan yang sudah dituliskan di metode. Baik. Nah, ini adalah susunannya. Baik, karena kita tadi bahasanya adalah tentang karya tulis ilmiah, bagaimana strategi menulis karya tulis ilmiah, maka ini adalah etikanya. Ya. Jadi di dalam menulis karya tulis ilmiah itu juga ada etikanya selain tadi ya, fungsinya apa, perannya apa, kemudian apa saja jenisnya, ya. Nah, etikanya bagaimana ya? Ada yang pertama adalah jujur ya. Jujur dimaksud di sini adalah kejujuran di dalam melakukan penulisan suatu karya ya, karena terutama saat kita mencantumkan sumber referensi ya. Saat mahasiswa mencantumkan sumber referensi, kemudian data hasil penelitian dan pelaksanaan metode penelitian. Ketidakjujuran di dalam penulisan karya tulis bisa mengakibatkan pelanggaran ya. Bila tidak jujur di dalam mencantumkan sumber asal, ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran. Nah, kalau di penulisan di karya ilmiah disebut dengan plagiarisme ya. Ya, karena apa? Semua yang kita tulis tentu bukan dari hasil kita sendiri ya. Ada beberapa sumber referensi sebelumnya. Maka tulislah di situ kejujuran kita ya. Kemudian objektif ya. Objektif yang dimaksud di sini adalah sangat penting ya dalam suatu penulisan karya ilmiah ya. Di mana penulisan karya ilmiah yang baik itu dipandang dari sudut objektivitasnya. Jadi berdasarkan data yang sebenarnya, kemudian karya tulis yang disusun mencerminkan suatu karya tulis yang baik, juga sebaiknya jika penulisan objektifnya rendah ini, maka akan bisa menurunkan yang nulis, gitu ya. Kita sebagai penulisnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengutipan. Ya, bila mengambil referensi, ya, maka pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya tulis, ya, bila mengambil pendapat atau penulisan dari sumber lain, maka ambil saja inti dari kutipan tersebut, kemudian kita ubah ya menjadi kutipan dengan inti yang sama, dengan gaya bahasa dan kata-kata yang berbeda, dengan tetap menuliskan sumber yang kita ambil dari mana, ya. Kemudian ketelitian, ya, di dalam menulis suatu karya ilmiah hindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, ya. Terutama pada saat mencantumkan misalnya sumber asal, sumber yang ditulis, ya. Ini harus jelas, ya. Baik, ini adalah beberapa pelanggaran karya ilmiah, ya. Jadi kita harus tahu juga ya pelanggarannya apa saja ya, supaya tidak terjerat dalam pelanggaran ini, maka kita perlu tahu dulu apa itu fabrikasi dan kualifikasi data. Ya, ini adalah jenis-jenis pelanggaran karya ilmiah. Fabrikasi itu adalah biasa disebut dengan memfabrikkan data atau membuat data yang sebenarnya tidak ada. Ini tidak boleh ya. Kemudian membuat data fiktif, ini apalagi ini juga tidak boleh. Kemudian falsifikasi ini adalah mengubah data sesuai dengan keinginan, ini juga tidak boleh ya.
Misalkan saudara melakukan penelitian, kaitannya penelitian kuantitatif korelasi ya, misalnya ternyata H0-nya diterima atau tidak ada hubungan. Kok ditolak ya gitu ya, atau tidak ada hubungan ya, kemudian saudara ingin membuat atau menghubung-hubungkan supaya soalnya harusnya ada hubungan ini, yaitu dibikin datanya berubah. Nah, itu tidak boleh. Itu disebut dengan kualifikasi. Berikutnya adalah pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Ini juga jelas tidak boleh. Berikutnya adalah salami slicing. Ini adalah jadi di dalam bidang akademis salami slicing ini maksudnya adalah memuat beberapa publikasi pendek ya. Jadi data-data hasil mohon maaf, penulisan karya ilmiah ini dipecah-pecah menjadi beberapa macam ya, dipublikasikan tapi tidak memiliki makna, itu disebut dengan salami slicing. Ini tidak boleh juga. Kemudian publikasi ganda ya sudah. Jadi dengan topik yang sama dipublikasi di jurnal A, di jurnal B gitu. Itu juga merupakan pelanggaran ya. Kemudian berikutnya adalah plagiarisme ini ya, yang harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa ya, semuanya ya di akademisi ya. Ini jadi plagiarisme ini adalah mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan acknowledgement ya, atau tidak memberikan citasinya atau tidak memberikan sumber referensinya. Ya, pelanggaran ini, plagiarisme ini dapat dibuat tergantung dari aspek yang dipandang ya. Misalnya dari segi substansinya, kesengajaan ya, ini tidak boleh, semuanya tidak boleh dilakukan ya. Baik, berikutnya ini sebetulnya adalah langkah-langkah di dalam menuliskan ya, biasanya kan mahasiswa mungkin ya, termasuk saya ya, kadang bagaimana ya cara menulis karya ilmiah yang baik ya. Ternyata judul itu dituliskan di akhir ya. Jadi kita tentukan dulu topiknya dulu, baik, kemudian telaah pustaka, kemudian kita susun bagian pendahuluannya, mohon maaf, bagian pendahuluannya, kemudian kita telaah pustakanya, kita bikin metodenya apa ya, sesuai dengan topik yang kita buat, kemudian hasilnya apa kita diskusikan. Baru nanti susunlah abstrak atau bikin dulu kesimpulan, kemudian baru susunlah abstrak, baru ketemu judul. Itu sebaiknya di dalam langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ya, kaitannya tadi untuk penulisan karya ilmiah yang harus diperhatikan untuk bahasa, ciri-ciri ciri-cirinya ya, bahasanya itu lugas, kemudian mematuhi kaidah-kaidah gramatika ya, kemudian kalimatnya bebas dari ambigu atau tidak ada dua makna ya, kemudian efektif kalimatnya terpenuhi dan mematuhi atau menerapkan kaidah ejaan yang berlaku atau pedoman umum bahasa Indonesia. Nah, tadi kaitannya dengan plagiasi, maka yang harus diperhatikan adalah kaitannya dengan pengutipan. Ya, sebetulnya ada pengutipan, jenis pengutipan itu sebetulnya ada dua ya. Pengutipan secara tidak langsung dan pengutipan secara langsung. Kutipan tidak langsung itu adalah misalnya ya dilakukan oleh penulis dengan mengambil gagasan atau ide dari penulis orang lain dengan cara menyusun ulang ya, dengan merangkai kalimat baru pada tulisan karya ini. Ya, maka kutipan tidak langsung ini dibagi menjadi dua ya, bisa dengan parafrase ya, kemudian sumari atau menyarikan atau merangkum dari sumber atau penulis sebelumnya menjadi lebih ringkas dan padat dengan kalimat yang disusun oleh penulis. Ya. Kemudian kalau kutipan langsung ya itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan mengambil sama persis gagasan ide dari orang lain dengan tanpa merubah kata atau bahasa atau ejaan dari tulisan aslinya ya, bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste, maka perlu dikasih apa tanda kurung ya, dimulai dengan dimulai dengan nama akhir sesuai dengan daftar pustakanya. Jadi dituliskan kutipannya apa di tanda petik ya, tanda petik 2 ya, bahwa kita mengambil itu adalah pernyataan dari penulis A misalkan. Baik, ini adalah untuk jenis-jenis kutipan. Nah,
Di dalam penulisan kutipan yang harus diperhatikan oleh kita semua ya dalam karya ilmiah, maka kita harus tahu ya prinsip menulis daftar kutipan. Ya, ini sebetulnya mahasiswa sudah sering susun ini ya. Ini saya ingatkan kembali, terutama pada mahasiswa semester awal ya. Ya, ini apa saja yang harus diperhatikan? Prinsip menulis daftar kutipan yang pertama siapa ya? Di mana mengacu pada siapa penulisnya, atau kalau buku siapa editornya. Kalau bukunya ada penulis dan editornya, ya dituliskan semua. Kemudian di mana ya, kalau misalnya adalah jurnal yang kita ambil, jurnal penelitian yang sudah dipublikasi yang kita ambil ya, maka mengacu pada nomor edisi atau volume, seri, isu, halaman pada jurnal artikel yang diterbitkan. Bahkan kalau ada, dituliskan juga nomor DOI-nya. Kemudian kapan? Kapan ini mengacu pada waktu naskah ditulis, tahun diterbitkan atau dipublikasikan. Kemudian apa? Apa di sini adalah mengacu pada judul tulisan ya. Misalkan kalau buku ya dituliskan artikel atau web atau dokumen naskah dan lain-lain. Kemudian di mana ya? Di mana misalkan kita ambilnya dari sumber internet ya tuliskan URL-nya ya. Bahkan tuliskan DOI-nya tadi ya kalau jurnal penelitian ya. Kemudian kalau dipublikasikan di kota mana buku tersebut ya atau di negara mana jurnal tersebut ya juga dituliskan. Ini adalah prinsip di dalam menulis karya, nulis daftar kutipan. Ya, ini beberapa sumber-sumber referensi ilmiah ya, baik sumber literatur primer ya, yang biasa kita langsung lakukan penelitian di lapangan ya, disebut dengan literatur primer, literatur sekunder ya ini bisa dari beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan dan literatur tersier. Ini adalah beberapa perangkat manajemen referensi dan sumber pustaka yang bisa digunakan supaya untuk mencegah atau memudahkan kita di dalam menuliskan karya ilmiah. Ya ada EndNote, ada Mendeley, ada Zotero, ada RefWorks. Ya ini yang biasa yang gratisan ya. Biasanya kita cari yang mudah saja ya, tidak memberatkan kita, pakai saja Mendeley. Ya. Nah, ini beberapa cara bagaimana kalau menggunakan aplikasi Mendeley untuk sumber pustaka, maka saudara bisa mendownload dulu ya di Google itu ada. Nanti klik saja Mendeley, kemudian download ya. Misalkan saudara menggunakan mohon maaf, kalau saya sudah punya nanti tampilannya seperti ini. Tapi kalau saudara belum punya, nanti setelah saudara download, kemudian saudara masuk ke situ di akun Mendeley-nya, kemudian masukkan saja seperti kita masuk di akun email kita ya, ada juga password dan username. Nah, maka nanti muncul tampilannya seperti ini ya. Kalau ini kita sudah punya ya, kita sudah simpan beberapa referensi misalkan. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan untuk di kutipannya, maka klik saja di file ya. Atau kemudian kalau kita punya filenya yang sudah kita download, maka add file. Tapi kalau misalnya kita belum punya, kita bisa add entry secara manual. Tapi kalau kita sudah punya filenya dan sudah kita simpan di folder kita, maka klik saja add file. Nah ini contohnya misalkan saya simpan file saya tadi sumber referensinya yang mau saya citasi, misalkan di kutipan seperti ini, maka klik saja di sini, ya. Maka nanti misalnya munculnya seperti ini ya, kalau sudah ada atau sudah kita tambahkan di file tadi. Ya kalau bagaimana Bu, kalau misalnya yang kita tuliskan di sini, ya artikel tadi yang kita download tidak sama dengan yang di sini tulisannya tidak sama dengan yang kita download. Ya, kita bisa edit. Caranya klik saja di sini ya. Ini kan kita sudah punya filenya ya. Klik saja di yang gambar merah ini atau PDF, klik-klik gitu ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Baru kita sesuaikan di sini. Apakah ini jurnal artikel, apakah buku ya kita sesuaikan. Kemudian di sini ya judulnya kita tulis ya sesuai dengan sama persis yang jurnal yang sudah dipublikasikan ini. Termasuk penulisnya siapa saja ya. Kalau tidak sesuai kita perbaiki saja. Jurnalnya apa, tahun berapa, volume berapa, isu berapa, halaman berapa. Ya bahkan nanti di bawahnya muncul nomor DOI-nya
URL-nya ya kita semuanya kita kompliti ya. Publisher-nya siapa ya, itu kita kompliti ya. Ini sangat-sangat akan memudahkan kita di dalam menuliskan karya ilmiah ya. Baik, itu tadi menggunakan reference, salah satu contohnya yaitu Mendeley. Masih ada waktu 5 menit, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, langsung saja ya, raise hand atau buka suara. Ya. Baik, ini jenis plagiarisme tadi sudah. Nah ini, kalau misalnya kita tadi Bu ya, kita sudah kita mengambil kutipan atau pernyataan dari peneliti sebelumnya. Kemudian kita parafrase, kita baca dulu, kita ringkas, kemudian kita tulis. Tapi ternyata pada saat kita lakukan uji plagiasi, ya, ternyata kok hasil kemiripannya itu lebih dari 25%. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya ya Bu ya supaya tidak lebih dari 25%? Ya, sebagai informasi saja ya kalau cek plagiasi yang berbayar itu biasanya ada Turnitin itu ya. Itu mereka akan mendeteksi kalau ada 3 kata yang sama itu jejeran gitu ya. Misalnya siapa saya, misalkan apakah ini Ibu Budi misalnya. Ini Ibu Budi itu dianggap sebagai plagiasi karena ini sama dengan publikasi sebelumnya, 3 jejer kata. Supaya tidak publikasi ya, maaf, supaya tidak plagiasi maka kita bisa tambahkan ini ada ibu, nah, ibu siapa ya itu tambahkan baru Budi gitu bisa. Ya, jadi nanti supaya tidak terjadi plagiasinya tinggi gitu ya. Tapi artinya harus sama ya kalau di parafrase ya tidak boleh berubah arti. Ya ini beberapa strategi cara membuat parafrase barangkali kok misalkan dilakukan uji plagiasi tinggi begitu ya. Ya dengan cara tadi meringkas kemudian dibaca dulu kemudian kita tulis menurut setelah kita analisa isinya seperti apa baru kita tuliskan ya. Tapi kalau misalnya mau ambil copy paste tadi itu pasti nanti hasil plagiasinya sangat tinggi dan itu ada aturannya ya. Makanya tadi harus ada dikasih kutipan supaya dan juga sumber referensinya supaya tidak terjadi tadi etika di dalam penulisan karya ilmiah yaitu plagiasi. Baik, ini beberapa aplikasi supaya mencegah plagiasi. Yang sebelah kiri itu adalah yang mohon maaf, yang sebelah kiri itu ini ya. Ini yang tidak berbayar. Ya. Mahasiswa kita semua bisa gunakan barangkali mau cek dulu ini plagiasinya berapa persen ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini yang berbayar. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di forum pada hari ini, hari yang berbahagia ini. Saya kembalikan kepada Pak Yuli, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Monggo Pak Yuli. Terima kasih Bu Retno. Ya, teman